Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rahmat Allah, ampunannya selalu tercurah kepada kita semuanya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil. Ini langsung ini jilid 2 ini, mulai dari bab huruf jar. Jadi sambil jalan jilid 1 juga kita baca, jilid 2 atau juz 2 juga kita baca pelan-pelan. Jadi langsung ini bagian pertama dari juz 2 ini yaitu tentang huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Huruful jarri, huruf-huruf jar. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala mul munduru balla mukai wawun wa ta wal kafu wal ba'u wa la'alla wa mata. Haka, ambil olehmu akan huruf-huruf jar, wahya, dan bermula dianya huruf jar itu min, dan ila, dan hatta, dan khala, dan hasya, dan ada, dan fi, dan an, dan ala, dan mus, dan munzu, dan rubba, dan lam, dan kai, dan waw, dan ta, dan kaf, dan ba, dan la'alla, dan mata. Jadi kita i'rab dulu. Haka, ha di sini, ha isim fi'il amar bermakna khuds, mabni di atas sukun. Ini kaf huruf khitab. Jadi kaf ini tergantung yang dikhitab, bisa dirubah-rubah. Huruf dia bukan isim. Bisa haka, hakuma, hakum, haki. Tergantung yang kita khitab siapa. Kemudian haka ini isim fi'il amar, tambah dalam fa'il takdirnya anta. Hurufa maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Mudhaf hurufal jarri mudhaf ilaih. Waw isti'naf ini. Hiya dhamir munfasil mabni di atas fathah pada maharafa mubtada. Kemudian sekalian min ila sampai semuanya. Kemudian min dan ma utifa alih. Min dan kalimat yang diatafkan kepada min pada maharafa khobar hiya. Kenapa enggak boleh min saja jadi khobar? Min misalkan isim ala sabil kayah mabni di atas hukum pada maharafa khobar, enggak boleh. Karena mubtada jama. Kalau khabar mufrad enggak boleh. Karena hiya ini maksudnya huruf. Dan bermula dianya huruf-huruf jar itu min misalkan. Kan salah artinya. Masa banyak huruf jar cuma min satu? Jadi semua kalimat sesudahnya sekalian jadi khabar bersama min. Kemudian ila ini semuanya diataf kepada min, cuma tidak digunakan huruf ataf. Itu boleh dalam syair. Sebahagian digunakan huruf ataf kayak wal kafu wal ba'u wal la'alla wa mata. Sebahagian beliau tidak menggunakan huruf ataf. Syarah. Jadi huruf jar semuanya dalam bait ada 20. Hazihil huruful asyruna kulluha mukhtasatun bil asma. Bermula ini segala huruf. Yang 20 kulluha seluruhnya huruf itu mukhtasah, khusus dengan isim. Bermula ini yang mana ini segala huruf. Huruf yang 20 seluruhnya huruf itu khusus dengan isim. Jadi 20 huruf yang beliau sebut dalam 2 bait di atas khusus masuk kepada isim. Disebut huruf jar. Wahiyya ta'malu fihal jarra, dan dianya huruf itu beramalia padanya isim akan jar. Jadi huruf ini yang 20 mempengaruhi isim hingga isim menjadi jar. Kita tidak membahas arti jar banyak ya. Jadi arti jar secara biasa yaitu majrur maksudnya, dijarkan. Wa taqaddamal kalamu ala khala wa hasya wa ada fil istisna. Dan telah terdahululah oleh pembicaraan kepada khala, hasya dan ada fil istisna'i dalam bab istisna. Dari 20 huruf jar ini, khala, hasya, ada 3 sudah beliau bahas di bab istisna. Berarti tinggal 17. Tinggal 17. Wa qalla man dzakara kai wa la'alla wa mata fi hurufil jarri. Dan sedikitlah orang yang menyebutkan ia akan kai dan la'alla dan mata dalam huruf-huruf jar. Jarang ulama yang menyatakan
bahwa kai, la'alla dan mata masuk golongan huruf jar. Tapi di sini Ibnu Malik menyatakan bahwa kai, la'alla dan mata huruf jar. Nah, kai, la'alla, mata huruf jar. Ya, tapi dia punya kekhususan, punya syarat yang ketat dalam beramal. Punya syarat, beberapa syarat baru dia disebutkan sebagai huruf jar. Kita lihat di sini. Fa amma kaifa takunu harfa jarin fi maudhi'aini. Adapun bermula kai itu maka ada ianya kai itu huruf jar pada dua tempat. Adapun kai itu maka ada ianya kai itu huruf jar pada dua tempat. Dalam kitab ini Ibnu Aqil menyatakan dua tempat kai disebut sebagai huruf jar. Dalam kitab lain ditambah satu lagi, ada 3 tempat kai baru disebut huruf jar. Adapun di tempat lain kai bukan huruf jar. Kita lihat. Ahaduhuma idza dakhalat alamal istifhamiyah. Bermula salah satu keduanya itu apabila masuk ianya kai kepada ma istifham. Bila kai masuk kepada ma istifham, ma yang digunakan untuk bertanya benda yang tidak berakal, baru kai huruf jar. Contoh kaimah. Kaimah. Nah, kenapa? Ya, kaimah itu kenapa? Limah kenapa? Jadi asalnya ma. Jadi ma kalau masuk huruf jar kan alifnya hilang. Sama seperti amma yatasaalun. Jadi ke bawah kan. Jadi ini ma huruf jar. Ma istifham. Bila begitu ada an ma, jadi alifnya hilang. Jadi amma, sama. Kemudian ma misalkan ada bima. Jadi alifnya hilang, itu ketentuannya bima. Begitu juga di sini. Karena kai huruf jar masuk kepada ma, kaima, alifnya hilang. Limah. Nah, jadi lam huruf jar bukan lam, kai huruf jar di sini ma istifham, ha ini ha saktah. Ini ada. Fama istifhamiyatun majruratun bikai. Maka bermula ma itu istifham. Nah, lagi yang dijarkan dengan kai. Jadi kai ma di sini ma istifham majrur dengan kai. Wa hudhifati alifuha lidukhuli harfil jarri 'alaiha. Dibuangkan akan alifnya ma istifham karena masuk huruf jar kepadanya ma istifham. Jadi ma istifham kalau masuk huruf jar alifnya hilang. Waji'a bil ha'i li sakti, dan didatangkan dengan ha untuk diam. Jadi ha ini mah ini biar enak bacanya limah. Jadi biar orang bisa berhenti. Ha saktah namanya. Jadi yang pertama, kai baru dianggap huruf jar bila dia masuk kepada ma istifham. Itu satu, kita ingat poin penting. Asani kauluka, ji'tu kai ukrima zaidan. Bermula yang kedua itu ucapanmu, ji'tu kai ukrima zaidan. Aku datang supaya bahwa aku muliakan akan si Zaid. Fa ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi an ba'da kai. Maka bermula ukrima itu fi'il mudhari' lagi yang mansub dengan an sesudah kai. Ya. Wa an wal fi'lu muqaddarani bi masdarin majrurin bi kai. Dan bermulaan dan fi'il muqaddarani itu ditakdirkan keduanya dengan masdar yang dijarkan dengan kai. Maksud an dan fi'il ditakdirkan keduanya ditakwil bahasa kita. Ji'tu kai. Ji'tu kai ukrima. Ini ukrima kita nasabkan. Berarti yang menasabkan ukrima siapa? Adaan sesudah kai. Kalau adaan sesudah kai berarti kai ini huruf jar. Nanti an, fi'il ditakwil kepada masdar majrur dengan kai, bermakna lam, li, ta'lil. Wa takdir, bermula takdir itu ji'tu kai ikrami zaidin. Aku datang untuk memuliakan si Zaid. Li ikrami zaidin. Jadi di surah ji'tu kai ini, kalau kita baca kai ukrima, berarti ukrima masuk dengan an. Ketika itu kai huruf jar. Kalau sebelum kai kita tambah lam, ji'tu likai ukrima zaidan, berarti kai bukan huruf jar. Kai huruf nasab ketika itu. An lan kai idzan yang jadi huruf jar, berarti lam sebelumnya likai. Kemudian tempat ketiga, dalam kitab lain dijelaskan, kai baru dianggap huruf jar ketika kai masuk kepada an. Misalkan ada tulisan an. Kai an ukrima zaidan, langsung. Kai an ukrima. Kalau sesudah kai ada an yang zahir, berarti kai huruf jar, huruf nasabnya an. Di sini sebenarnya an juga, cuma ditakdirkan.
Jadi kita ambil kesimpulan dari kitab ini aja. Ke baru dianggap huruf jar ketika dia masuk kepada ma istifhamiyah atau ketika sesudah ke itu ada an, baik an zahir atau an mudmarah. Kemudian la'alla. Wa amma la'alla fal jarru biha lughatu uqail. Adapun bermula la'alla itu maka bermula jar dengannya la'alla itu lughat uqail. Jadi la'alla menjadi huruf jar itu terbatas hanya dalam kabilah uqail, bahasa uqail. Makanya banyak ulama tidak menuliskan dalam kitabnya bahwa la'alla itu huruf jar karena terbatas ini. Ya, bahasa khusus. Wa minhu qauluhu, sebahagian darinya la'alla menjadi huruf jar, itu ucapannya seorang pensyair. La'alla abil mighwari minka qaribun. Mudah-mudahan bermula bapak si Mighwar itu dekat daripadamu. Jadi la'alla di sini tetap huruf taraji dan huruf jar serupa zaidah, karena itu dia nggak perlu kepada muta'ala. Jadi kalimat sesudahnya kita i'rab mubtada sama seperti sesudah rubba. Jadi abi mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa waw yang ditakdirkan di atas ya, karena berbimbang tempat dengan harakat la'alla ziyadah. Artinya kalimat sesudah la'alla punya dua kedudukan. Secara zahir dia majrur dengan la'alla, tapi statusnya mahalnya rafa. Mahalnya rafa karena mubtada. Kemudian mudhaf abil mighwari mudhaf ilaih. Minka jar majrur, karibun khobar abil mighwar, khobar mubtada. Kadang-kadang mudah-mudahan bermula bapak si Mighwar itu yang dekat dari dirimu. Nah, ini la'alla ini mengjar abi. Nah, makanya ini dalam lughat uqail. Wa qauluhu, dan itu ucapannya pensyair. La'allallaha faddalakum alaina bi syai'in anna ummakum syarim. Mudah-mudahan Allah itu faddalakum. La'allallahi kita baca. Mudah-mudahan Allah itu melebihkan, ya Allah akan kamu di atas kami. Melebihkan dengan apa? Dilebihkan dengan sesuatu. Wah, sungguh ibu kamu itu syarim. Nah, jadi i'rabnya la'alla huruf taraji dan jar serupa ziyadah. Allahi mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan di atas kasrah karena berbimbang tempat dengan harakat huruf jar ziyadah yaitu la'alla. Faddala fi'il madhi mabni di atas fathah. Kaf ini dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul. Mim tanda jamak. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Mudah-mudahan bermula Allah itu melebihkan, Allah akan kamu alaina di atas kami. Alaina jar majrur muta'allaq kepada faddala. Bi syai'in jar majrur muta'allaq kepada faddala. Melebihkan ya Allah akan kamu di atas kami. Dengan apa dilebihkan? Dengan sesuatu. Anna huruf taukid nasab isim rafa' khabar, umma isimnya mansub, mudhaf umma kum mudhaf ilaih pada mahal jar. Syarimun khabar anna. Kemudian karena kita baca anna berarti ya jumlah anna isim dan khabarnya pada mahal jar kita badal kepada bisyai dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Buah sungguh ibu kamu itu syarim. Ya. Begitu. Selesai. Jadi la'alla itu jadi huruf jar khusus dalam lughat uqail. Fa'abil mighwari wal ismul karimu mubtadani. Ini ada penjelasan. Maka bermula abil mighwar dalam contoh pertama. Wal ismul karimu, dan bermula isim yang mulia yaitu Allahi. Mubtadani itu mubtada keduanya. Wa qaribun wa faddalakum khobarani. Dan bermula qaribun dan faddalakum dan qaribun di atas itu khobarani, dua khobar. Ya. Wa la'alla harfu jarrin zaidun. Bermula la'alla itu huruf jar yang lebih ya dakhala 'alal mubtada, yang masuk ya kepada mubtada. Bahwa kalbai fi hasbika dirhamun. Maka bermula dianya Allah itu seperti ba pada bihasbika dirham. Cukup kepadamu itu dirham. Jadi bi ini huruf jar ziyadah. Kita i'rab bi huruf jar. Hasbi mubtada marfu tanda rafa' dhammah muqaddarah di atas ba karena berbimbang tempat dengan harakat huruf jar ziyadah. Mudhaf hasbi ka mudhaf ilaih pada mahal jar. Dirhamun khabarnya. Jadi enggak perlu kepada muta'ala karena huruf jar zaidah.
Wa qad ruwiya ala lughati haula'i fi lamihal akhiratil kasru wal fathu. Dan sungguh telah diriwayatkan di atas lugat mereka Uqail. Sungguh telah diriwayatkan di atas lugat mereka Uqail fi lamiha pada lamnya la'alla yang akhir. La'alla, lam kan ada dua, la'alla ada dua. Diriwayatkan di atas lugat mereka Uqail pada lamnya la'alla yang terakhir akan kasrah dan fathah. Jadi ada dua riwayat. Boleh kita baca la'alla, ada juga la'alli. Kemudian waruya aidan hazful lamil ula. Dan diriwayatkan orang pula akan dibuang lam yang pertama. Ruya aidan hazful lamil ula, akan dibuang lam pertama. Kalau lam la'alla pertama dibuang, fatakulu, maka engkau berkata Allah. Jadi Allah kalau ketemu berarti huruf jar dalam lugat Uqail. Bi fathil lami, dengan fathah lam dan kasrahnya lam. Allah atau Ali. Wa amma mata fal jarru biha lughatu Huzailin. Adapun bermula mata itu maka bermula jar dengannya mata itu lugat Huzail. Jadi khusus ini, makanya banyak ulama tidak memasukkan mata dalam huruf jar. Seperti dalam Awamil misalkan. Syekh Jarjani enggak memasukkan mata sebagai huruf jar karena mata huruf jar cuma dalam lugat Huzail. Wa min kalamihim, sebahagian dari ucapan mereka Huzail itu akhrajaha mata kummihi, mengeluarkan ia akannya dirham misalkan. Mata kummihi, mata dari lengan bajunya. Jadi mata huruf jar bermakna min. Mengeluarkan ia seseorang akannya dirham, mata kummihi dari lengan bajunya. Yuridun, bermaksud oleh mereka min kummihi. Itu. Wa minhu qauluhu, sebahagian darinya mata huruf jar itu ucapannya pensyair. Syaribna bima'il bahri summa taraffa'an. Minum oleh dia. Ini kembali ke awan. Minum oleh dianya awan dengan air laut. Jadi awan itu maksudnya memanaskan laut sehingga airnya naik. Penguapan. Minum oleh awan dengan air laut summa taraffa'an. Kemudian meninggi ianya awan. Mata lujajin, dari. Ya ini mata huruf jar. Dari gelombang-gelombang yang khudurin, gelombang yang kelihatan hijau. Lahunna naijun, yang sabit bagi mereka awan itu naijun, ada tumpahan-tumpahan air. Jadi yang penting di sini mata. Jadi mata lujajin jamak ini, gelombang lujjah, lujjatun, lujaj. Jadi mata ini huruf jar, lujajin majrurnya. Jadi berarti huruf jar yang disepakati 20 kurang 3 tadi. Hatta hasya ada khala kurang 3. Kemudian kurang la'alla, mata dan koi. Jadi 14. 20 kurang 6, 14. Kemudian wasayatil kalamu ala baqiyatil 20 inda kalamil musannifi alaiha. Dan akan datanglah oleh pembicaraan di atas sisa dari 20, yaitu 16 lagi. Inda kalamil musannif, di ketika pembicaraan musannif alaiha, di atasnya sisa 20. Nanti di depan akan dibahas semua makna-makna huruf jar. Kemudian ada satu lagi huruf jar. Huruf jar semuanya 21 kalau dikumpulin. Ini walam ya'uddal musannifu fi hadzal kitabi laula min hurufil jarri. Dan tidak menghitung oleh musannif dalam ini kitab akan laula dari huruf-huruf jar. Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah ini tidak memasukkan laula sebagai huruf jar. Wa zakaraha fi ghairihi, menyebut ianya Ibnu Malik menyebut ianya musannif akannya laula fi ghairihi pada lainnya ini kita. Dalam kitab beliau yang lain beliau menyebutkan bahwa laula juga huruf jar. Wa madhhabu Sibawaihi annaha min hurufil jarri. Dan bermula madhab Sibawaihi itu bahwa sungguhnya laula itu sebagian dari huruf jar. Jadi laula huruf jar menurut Sibawaihi, cuma dia mengjar isim khusus. Lakin la tajuru illal mudmar. Tetapi tidak mengjar ianya laula kecuali akan mudmar, isim mudmar yang dijar. Fatakulu, maka engkau kata laulaya jikalau tidak aku, laulaka jikalau tidak karena engkau,
laulahu, jikalau tidak karena dia. Ya. Jadi nanti ya ataukah atau hu sesudah laula ini zahirnya majrur dengan laula, tapi kedudukannya dia nanti ibtida, jadi mubtada, khabarnya mahdhuf. Nah ini, fal ya'u wal kafu wal ha'u 'inda sibawaihi majruratun bilaula. Maka bermulaya dan kaf dan ha di sisi sibawahi itu majrur dengan laula. Jadi menurut sibawahi ya ini majrur langsung, bukan ibtida berarti. Yang ibtida ini di bawahnya. Wa za'amal akhfashu annaha fi mawdi'i raf'in bil ibtida. Dan menyatakan, wa za'ama mendakwa, menyatakan oleh Akhfash bahwa sungguhnya dhamir tadi ya, kaf dan ha itu sabit pada kedudukan rafa' dengan ibtida. Jadi menurut Akhfash ini ya, kaf ini statusnya mubtada dia. Kedudukannya marfu' mubtada walaupun zahirnya majrur. Walaupun menggunakan dhamir majrur, tapi statusnya marfu' jadi mubtada. Wa wudi'a dhamirul jarri mawdi'a dhamiri rafa', dan diletakkan akan dhamir jar pada tempat dhamir rafa'. Falam ta'mal laula fiha syai'an, maka tidak beramal oleh laula padanya dhamir akan sesuatu. Kama la ta'malu fi dhahir, sebagaimana tidak beramal ianya laula pada isim dhahir. Nah ini menurut Akhfash berarti dhamir-dhamir yang berada sesudah laula kedudukannya ibtida, cuma ditulis dalam bentuk dhamir majrur. Dan laula tidak mempengaruhinya, tidak beramal. Sebagaimana laula juga tidak beramal pada isim dhahir. Artinya laula bukan huruf jar menurut Akhfash. Kalau menurut Sibawaihi ya. Contoh, nahu laula zaidun la ataituka. Kalau tidak bermula sidid itu yang maujud, sungguh aku akan datang kepadamu. Mudah begitu. Jadi laula huruf imtina, bukan huruf jar menurut Akhfash. Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah, khabarnya mahdhuf, takdirnya maujudun. Lam jawab lau. Ataitu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah, dhamir dalam fa'il takdirnya ana, kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Udah. Jikalau tidaklah bermula sidid itu yang maujud, sungguh aku akan datang kepadamu. Udah dua pendapat. Menurut Sibawaihi huruf jar, menurut Akhfash bukan huruf jar. Wa za'amal mabrad anna hadzat tarkiba a'ni laulaka wa nahwahu lam yarid min lisanil Arab. Dan menyatakan oleh mabarat bahwa sungguh ini tarkib aku maksud akan laulaka, yaitu tarkib seperti laulaka dan seumpamanya laulaka itu tidak datangnya daripada lisan Arab. Ini menurut mabarat, enggak ada orang Arab menyatakan seperti laulaka, laulahu. Ya, padahal ada laulaka ma khalaqtu aflak, kan sering kita dengar ya. Wa huwa mahjujun bisubuti zalika anahu. Dan dianya mabarat itu mahjuj, dibantah dengan sebut demikian dari mereka orang Arab. Itu ucapan mabarat ini terbantahkan karena memang orang Arab kita temui mereka mengatakan. Contoh misalkan kaqaulihi, seperti ucapan pensyair. Atutmi'u fina man araka dima'ana. Apakah engkau memberi harapan? Tutmi'u, memberi ketamakan, memberi harapan. Apakah engkau memberi harapan pada kita akan orang-orang yang menumpahkan ia akan darah kita? Laulaka, jikalau tidak bermula dirimu itu yang maujud, lam ya'rid, niscaya tidak menyindir ia li ahsabina bagi orang-orang hebat dari kita, oleh Hasan. Yang jadi syahid di sini yaitu laulaka. Kalau i'rabnya hamdah istifham tut'imu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah dhamir dalam fa'il takdirnya anta. Fina jar majrur muta'allaq kepada tut'imu. Man isim mausul mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul tut'imu. Araka fi'il madhi dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, dima'a maf'ul bih mansub mudhaf dima'a na dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Apakah engkau memberi harapan pada kita akan orang-orang yang menumpahkan ia akan darah kita? Walaula. Nah. Wa huruf isti'naf laula di sini. Laula ini hilaf berarti, bisa huruf jar di sini, bisa juga huruf imtina' biasa. Tapi dhamir sesudahnya tetap statusnya
Dalam dua-dua pendapat tadi, pendapat pertama Sibawahi beliau menyatakan laulaka majrur, tapi statusnya tetap mubtada. Artinya dia punya dua kedudukan, secara zahir majrur dengan laula, tapi status sebenarnya dia marfu' dengan ibtida, begitu. Jadi kita i'rab ini laula huruf imtina, atau menurut Akhfas misalkan laula huruf imtina, menurut Sibawahi laula huruf jar. Serupa ziyadah, kaf damer mabni di atas fathah pada maharafa. Mubtada, khobarnya mahdhuf, takdirnya maujudun. Jikalau tidak bermula engkau itu yang maujud, lam huruf jazam yang arid fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun. Fa'il yang arid hasanon li ahsabina jar majrur. Jumlah lam yang arid jawab laula. Yang menjadi dalil di sini bukan masalah laula huruf jar atau bukan, tapi untuk membantah kata mabarat. Mabarat menyatakan tidak ada orang Arab menyatakan laulaka. Buktinya ada ini, laulaka. Nah, itu maksudnya. Wa qauluhu, dan itu ucapan pensyair lagi. Ada lagi buktinya bahwa orang Arab menggunakan laulaka. Wa kam mautini laulaya tihta kama hawa bi ajramihi min kunnatin naiki munhawi. Dan berapa banyak tempat, wa kam mautinin, berapa banyak tempat, jikalau tidaklah aku itu yang maujud, tihta, niscaya engkau akan hancur, kama hawa, sebagaimana turun dengan tubuh-tubuhnya bi ajramihi, sebagaimana turun dengan tubuh-tubuhnya min kunnatin naiki, dari puncak gunung, munhawi, oleh orang yang turun. Yang jadi pelajaran di sini laulaya. Orang Arab mengatakan laulaya. Arabnya bagaimana di sini? Ya, wow. Isti'naf kam khobariyah mabni di atas sukun pada mahrafa mubtada bermakna kasirun. Banyak sekali tempat. Jadi mudhaf kam mautinen mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Lau huruf laula huruf imtina atau huruf jar boleh. Ya isim dhamir mabni di atas fathah pada maharafa mubtada. Khabarnya mahdhuf, takdirnya maujudun. Laula ya maujudun. Ya. Jadi jumlah laula nanti khabar kam dulu. Kemudian laula butuh kepada jawab. Mana jawabnya? Tihta. Tihta fi'il fa'il. Tih fi'il madhi. Ta dhamir muttasil mabni di atas fathah pada maharafa fa'il. Jadi tihta ini jawab laula. Berapa banyak tempat itu? Jikalau tidaklah aku itu yang maujud, niscaya hancurlah engkau, kama huwa. Ya, kaf huruf jar, ma masdariyah. Hawa fi'il madhi. Bi ajramihi jar majrur, sebagaimana ma yang turun dengan tubuh-tubuhnya. Turun dari mana? Min kunnatin naiki, dari puncak gunung, oleh siapa yang turun, munhawi, oleh orang yang turun. Jadi munhawi ini fa'il hawa. Kama hawa munhawi, sebagaimana turunlah oleh orang yang turun. Dengan apa turun? Bi ajramihi. Jadi bi ajrami muta'alaq kepada hawa. Ya, turun dari mana? Min kunnatin naik. Min juga muta'alaq kepada hawa. Jadi yang jadi syahid ini di sini. Enggak benar kata mubarak, orang Arab enggak menggunakan laula, laulaya, laulaka, laulahu, dan seterusnya. Jadi kesimpulan sementara di bait ini bahwa huruf jar itu ada 21. Ya, cuma ada 3, ada khala hasya diikhtilafkan karena ada yang menyatakan juga fi'il nanti di bab istisna. Kemudian koi dijadikan huruf jar ada syaratnya. Kemudian la'alla. Kemudian mata tadi dalam lugat-lugat khusus, mata lugat Huzail, la'alla lugat Uqail, dan laula juga terjadi khilaf tentang jar dan tidaknya. Nah, ini penting juga, paling kurang buat nambah-nambah. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.